Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Mak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini aku mau berbagi kegiatanku malam hari. Ya namanya seorang ibu rumah tangga ya kegiatannya. Apalagi kalau bukan bersih-bersih, beberes, dan seputaran tentang kegiatan di rumah. Yang kegiatannya itu aja dan juga berulang setiap hari ya teman-teman. Nah ini adalah suasana rumahku pada malam hari. Jadi ini semuanya sudah pada masuk kamar, sedangkan aku masih ada di luar. Karena aku mau menyempatkan untuk beres-beres dulu, supaya besok paginya tidak terlalu gedabrak-gedubruk gitu teman-teman. Nah, ini aku mau beres-beres di bagian ruang tamu dulu ya. Di sini kan ada, apa namanya, teko-teko, terus teko-tekonya cuma satu ya, ada teko, terus ada gelas-gelas bekas minum, yang kalau dibesokin lagi kan kayaknya namanya juga gelas bekas ya, masa iya mau dipakai lagi gitu, pasti kan harus dicuci dulu ya. Nah, supaya nggak berantakan, gelas-gelas kotornya ini mau aku bawa ke dapur untuk nanti dicuci. Terus barang-barang yang lainnya juga mau aku rapihkan sedikit. Setidaknya tidak terlalu berantakan di mana-mana gitu ya, teman-teman. Di ruang tamu ini juga ada baju bertumpuk kayak gini ya. Jadi tadi kan aku nyuci, terus udah gitu cucianku udah pada kering, dan karena aku belum mau nyetrika, jadi ya sudah aku lipat begitu aja. Sekarang sudah aku satuin di dalam kamar ini, sekalian aku ambil baju-baju kotor yang ada di sini. Jadi sebenarnya itu baju nggak kotor-kotor amat ya, baju yang bekas pakai cuman sebentar, setelah itu ditaruh. Karena pikirnya kan mau dipakai lagi, tapi ternyata enggak. Jadi ya sudahlah ya, kita ambil aja, terus kita satuin ke cucian supaya besok bisa kecuci. Kalau misalnya masih ada di kamar itu kadang-kadang ketinggalan gitu teman-teman. Jadi akhirnya, bertumpuknya cuman pindah doang. Nah oke sekarang kita lanjut lagi. Nah ini aku ada di ruang tamu, aku gulung karpet yang ada di ruang tamu ini ya. Karena karpet yang aku pasang di sini, ini kan karpet yang kayak kasur lantai seperti itu teman-teman, jadi agak-agak empuk-empuk gitu. Terus permukaannya juga kayak bahan katun gitu kan ya. Nah kalau diamparin gitu aja, kadang-kadang itu, apa, kotoran-kotorannya atau debu-debunya itu pada nyarang di situ gitu loh teman-teman. Makanya walaupun malam kan nggak ada yang lewat ya sebenarnya. Tapi aku lebih memilih karpetnya digulung aja dulu, supaya bagian permukaan karpetnya itu bisa dikibas-kibasin atau seenggaknya ya kotorannya itu pada, apa namanya tuh, pada turun lah ya. Terus bagian bawah karpetnya atau di lantainya itu juga bisa disapu bersih. Jadi besok pagi begitu kita sarapan, kita bangun pagi, di bagian ruang tamu sini sudah enak gitu loh, tempatnya udah bersih dan udah nyaman untuk duduk. Oke lanjut lagi ya. Nah, di ruang tamu ini kebetulan aku punya 2 box besar, ini box styrofoam ya teman-teman. Nah, ini box styrofoam sebenarnya ini box bekas, dan aku boleh minta di tempat di dekat rumahku itu ada kayak perusahaan ikan-ikan gitu teman-teman. Bukan ikan, ikan mati gitu ya, tapi ikan hidup, ikan apa sih namanya? Kayak ikan hias gitu untuk ekspor impor. Nah, di sana itu suka ngebuang styrofoam-styrofoam bekas seperti ini, tapi sebenarnya masih bersih gitu loh teman-teman, karena nggak ada bau ikannya sama sekali. Terus udah gitu masih rapet dan masih layak pakai juga. Kebetulan aku kan butuh ya styrofoam seperti ini, makanya tadi aku minta ke sana. Dan alhamdulillah memang orangnya pada baik-baik semua ya, karena ini juga udah nggak kepake sama mereka jadi dibolehin. Nah, di sini aku sudah punya 2 styrofoam ya. Pada waktu itu aku sudah minta satu yang kecil itu. Nah, ternyata, ada butuh lagi gitu. Jadi, ya sudahlah daripada di sana juga kan dibuang ya, udah nggak dipakai sama sekali, mereka juga niatnya mau dibuang, daripada mubazir dibuang begitu aja, sedangkan aku juga butuh, kalau masih bisa ambil itu, kenapa harus beli gitu kan ya. Toh aku juga ngambilnya izin dari mereka gitu, bukan ngambil begitu aja ya teman-teman. Aku izin dulu sama mereka, nanya dulu apa ini masih dipakai atau enggak. Ternyata tidak dipakai dan boleh diambil siapa aja, ya sudah aku ambil. Nah, ini karena box styrofoam bekas jadi banyak apa ini namanya? Banyak lakbannya kayak gini kan ya. Makanya supaya terlihat lebih rapi, aku copot-copotin dulu lakbannya. Supaya pada saat aku simpan atau aku taruh di ruang tamu terlihat jadi lebih bersih gitu ya, lebih rapih maksudnya.
Nah, kenapa aku simpan di ruang tamu di sini ya? Sebenarnya yang butuh box styrofoam ini bukan aku, maksudnya bukan aku pakai di sini, tapi mau aku bawa pulang kampung karena aku butuhnya itu untuk dipakai di kampung gitu, teman-teman. Jadi, ini bakalan aku taruh di ruang tamu sampai nanti aku mau pulang kampung. Dan pulang kampungnya kapan aku nggak tahu ya, kita lihat nanti. Memang sih sekarang anak-anak juga libur sekolah. Tapi yang libur kan anak-anaknya ya, bapaknya mah tetap kerja, teman-teman. Jadi ya kita atur-atur jadwal lagi, atur-atur keuangan juga bagaimana caranya supaya nanti kebagian semua. Liburannya tetap bisa liburan, anak-anak tetap bisa menikmati libur sekolah mereka, tapi kerjaan juga nggak terlantar. Oke teman-teman, sekarang beresnya kita pindah ke dapur ya. Tadi bagian ruang tamunya menurutku sudah lumayan rapi, apalagi untuk ukuran ruang tamuku itu kan nggak terlalu banyak barang. Jadi tinggal kita pepet-pepetin ke kanan kiri, itu menurutku sudah cukup ya. Beda lagi ceritanya kalau di bagian dapur. Jadi kalau bagian dapur menurutku tempat yang selalu saja ada kerjaannya. Pokoknya dari mulai masak lah, bersih-bersih lah, terus cucian piring, dan, cucian piring itu juga sepertinya kan simpel gitu ya, nyuci piring, berapa kata nih? Nyuci piring 2 kata ya? Cuman 2 kata, nyuci piring. Tapi pada kenyataannya kan nggak sesimpel itu ya teman-teman. Nyuci piring itu harus disabunin, harus dibilas, harus dikeringin dulu. Setelah itu baru deh harus dipindahin ke dalam rak piring, baru bisa dipakai lagi. Sebenarnya sih kalau udah ditirisin kayak gini juga bisa langsung dipakai ya. Cuman kan kalau misalnya masih basah-basah atau udah kering masih tetap ada di rak pengering, itu kan kayak sumpek gitu ya teman-teman. Ya sudahlah ya, gimana lagi emang begitulah namanya cuci piring ya. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, kegiatanku malam ini terakhirnya sebelum aku beres-beres atau bebersih diri sendiri dan selanjutnya bobo adalah menyiapkan bahan makanan untuk dimasak besok pagi. Jadi, ceritanya aku kan masih belanja harian ya, teman-teman. Nah, aku tuh kemarin masak sayur kangkung. Masaknya tuh cuman dikit, cuman 2 ikat. 2 ikat berarti setengahnya ini ya, cuman 2 ikat. Terus kangkungnya tuh seger-seger banget. Dan pas dimasak, nggak tahu kenapa rasanya tuh kayak yang enak banget gitu loh teman-teman. Setelah beberapa hari merayakan Hari Raya Idul Adha, kita kan dapat daging kurban ya. Menunya adalah daging lagi, dimulai dari yang sate, apalah, bla 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 bla. Tapi intinya kan ketemunya daging gitu ya teman-teman. Nah, kemarin aku masak sayur tumis kangkung, itu rasanya tuh nikmat banget, Masya Allah. Jadi akhirnya aku ketagihan dan tadi pagi aku ke pasar, ke tukang sayur, akhirnya aku beli kangkung lagi dan aku langsung beli 2 ikat sekaligus. Jadi ini mau aku masak untuk besok pagi. Nah, kalau untuk sayur kangkung ini kan juga sama aja nggak simpel juga ya. Sebenarnya ya numisnya gampang, sayur kangkung mah cuman berapa menit juga mateng. Cuma untuk mempersiapkannya itu kan lumayan makan waktu ya. Kayak apa sih namanya, mereteli gitu, motong-motongin kangkungnya gitu kan kita harus hati-hati juga ya, kangkung takutnya kan di dalamnya ada, cacing lah atau apalah gitu. Jadi harus kita potongin satu per satu. Lalu aku juga mau masak cue suwir. Nah, kalau untuk cue suwir ini kan juga sama aja ya, untuk nyuir-nyuirinnya ini juga lumayan makan waktu. Kebayang kan gimana ceritanya kalau misalnya pagi-pagi itu aku dadakan harus nyuirin cue, terus udah gitu harus nyangin kangkung. Pasti bakalan gerasa-gerusuk gitu ya, terburu-buru gitu. Makanya aku sempatkan untuk membersihkan bahan makanannya itu malam-malam seperti ini. Nah, ini dia semuanya sudah bersih ya teman-teman. Jadi cuenya sudah disuir, kangkungnya juga sudah aku potong-potong. Tapi memang untuk kangkung belum aku cuci ya teman-teman. Aku cucinya besok pagi aja. Terus untuk bumbunya juga sudah ready. Tinggal besok pagi di blender aja. Lanjut masak. Nah, untuk bahan-bahan yang sudah ready ini mau aku masukin dulu ke dalam kulkas. Jadi besok pagi tinggal dikeluarin aja. Aman ya teman-teman. Jadi, beginilah kegiatan malam hariku. Nah, setelah ini aku mau bersih-bersih badan dan aku mau istirahat. Nah, sebelum itu aku mau elap-elap bagian meja dapurnya sedikit karena di sini kan ada sedikit sisa-sisa kotoran ya. Terus di atas kompor itu kan masih ada kuali, sebenarnya ada minyaknya dan itu minyak bekas mau aku pakai lagi besok. Jadi mau aku tutupin
dibiarin gitu aja ya, nggak aku cuci, nggak aku apa-apain. Oke, baiklah teman-teman, karena ini sudah malam, aku juga sudah ngantuk, jadi aku mau istirahat ya. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak supportnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. See you next video.